Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi klik nomor 1, Mulia Sembah Raja Mulia. Puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dialah mati, dibangkitkan jadi Raja. Silakan duduk. Sebelum ibadah dimulai, kita dengarkan warta jemaat. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus dirangkaikan dengan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu. Ibadah Minggu 16 Mei 2021 jam 9, jam 8 sampai jam 9, kolom 1 sampai 18, jam 11 sampai jam 12, kolom 19 sampai 36, jam 10, rekaman melalui pengeras suara YouTube dan FB. Badan Pekerja menyampaikan terima kasih pada saudara-saudara yang telah mempersiapkan dalam ibadah ini. Selamat beribadah, jangan lupa like, comment, and share. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita memuliakan Tuhan yang menjadi Raja di atas segala raja. Mari kita bersukacita, sebab orang yang menabur dengan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Mari kita mengangkat pujian besar dan ajaib karya-Mu. Sambil berdiri. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ibadah
Ibadah hari kenaikan ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Amin. Mari kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Kau yang telah terangkat ke sorga, Engkau yang dimuliakan, dan Engkau yang sudah menebus segala dosa-dosa kami. Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi, dan kami diberikan amanat untuk memberitakan firman-Mu. Tapi kami seringkali membatasi diri kami, termasuk membatasi apa yang Engkau anugerahkan, dipakai sebagai alat-Mu dalam pemberitaan firman-Mu. Dan Engkau yang adalah penolong mengingatkan kami supaya kami tidak terjebak dalam kuasa-kuasa yang jahat. Maka berkasih karunialah dengan kami, sehingga kami selalu ditebus, kami dikasihani dan diampuni dosa kami. Lihatlah kami ini ya Tuhan, yang datang dalam pengeluhan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni akan kesalahan kami, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Firman Tuhan berkata, Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Sefanya 3 ayat 17b. Mari kita sambung dengan menyanyi. Bernyanyilah bagi Tuhan jua. Bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur baginya, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, bagi
putus-putusnya kita terima, terima, terima. Ya Allahku yang ajaib. Ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima, terima, terima. Ya Allahku yang ajaib. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, umat-Mu yang beribadah saat ini dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, tapi juga bersama dengan seluruh wanita kaum ibu yang ada di Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa, merayakan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu. Kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Terangi kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, dan Engkau menilik setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan kita terdapat di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Markus 16, ayat 19 sampai yang ke-20. Firman Tuhan berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Dan sekarang ini jemaat sekalian, kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Bapak Ronald Girot. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom. Pertama, saya mau menyampaikan selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari ke-40 sesudah Hari Kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Yang kedua, saya mau menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudara umat Muslim. Hari kemenangan setelah sebulan berpuasa, menahan lapar, amarah, kebencian, dan dengki. Dan di hari yang fitrah ini, umat Muslim disucikan dan selalu ada dalam jalan ridho Allah. Dua perayaan di waktu yang sama semakin mengajak kita untuk terus membangun sikap toleransi yang menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita membaca firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 19 dan 20 yang merupakan bagian akhir sekaligus mencatat dan menjelaskan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini.
perjalanan dan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini begitu berat, yang harus melalui perjuangan yang tidak gampang. Lahir dari perawan suci Maria, di usia 12 tahun sudah berkhotbah di sinagoga dan berargumentasi pendapat dengan ahli Taurat, para imam, dan orang-orang Yahudi. Di awal pelayanan di usia 30 tahun, Tuhan Yesus harus berpuasa dengan berbagai cobaan yang harus diterima. Dan dalam pelayanannya, berbagai cibiran dianggap tidak mampu, tetapi dengan kuasa dari Bapaknya yang mengutusnya, supaya kehidupan umat manusia disucikan dari dosa, yang walaupun melalui penderitaan kematian di kayu salib, yang oleh kematian dan kebangkitannya mengalahkan kuasa dosa dan maut, membuat umat gembalaannya menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Sesudah Tuhan Yesus bangkit, Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mereka yang dijumpai. Tetapi harus diingat bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri bukan untuk menakut-nakuti mereka, tetapi mau terus mengingatkan bahwa apa yang dilakukannya di dunia akan berakhir dengan kenaikannya di sorga. Tetapi amanat agung yang disampaikannya harus dilaksanakan oleh murid-muridnya, yaitu pergi dan beritakan Injil ke seluruh dunia. Pada ayat 20. Sehingga kata pergilah di sini mau mengartikan menanggalkan manusia lama, termasuk di dalamnya apa yang disebut dengan kedegilan hati para murid yang kadangkala kurang percaya ada dalam kebimbangan. Mereka dipulihkan menjadi manusia yang baru, yang terus diperbaharui oleh kuasa Tuhan yang mampu mengalahkan segala-galanya. Saudara-saudara yang kekasih, menyimak apa yang dituturkan tadi, maka kita harus melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mau menampakkan kemuliaan Tuhan Yesus yang tiada bandingnya. Tidak ada dalam ajaran manapun Tuhan yang dipercayai terangkat ke sorga. Dan cerita kenaikan Tuhan Yesus juga digambarkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dan 10. Diungkapkanlah bahwa ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, para murid menatap terus ke langit. Tiba-tiba ada 2 orang yang berpakaian putih menegur mereka dan berkata, "Mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Dan hal ini mengisyaratkan tidak hanya kepada para murid, tetapi juga bagi kita semua. Artinya tidak hanya menatap ke langit, menengadah terus ke atas,
tetapi kita terus melangkah, berjuang dan berjuang, sehingga boleh menjadi lebih dari seorang pemenang. Tugas-tugas pemberitaan firman Tuhan selalu dilakukan dengan penuh kesukacitaan, sekalipun kita diperhadapkan dengan badai dan gelombang pandemi COVID-19. Injil Tuhan Yesus tetap dan terus diberitakan, sebab kekuatan dan kuasa Injil menembus segala keadaan, situasi, dan waktu. Inilah yang harus diimani oleh setiap orang percaya. Saudara-saudara, hari ini juga merupakan hari persatuan wanita kaum ibu. Dengan kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, memotivasi bagi ibu-ibu Tuhan supaya boleh menjadi berkat, menjadi surat-surat yang terbuka untuk memberitakan firman Tuhan, baik dalam lingkup keluarga, jemaat maupun masyarakat. Dan para perempuan, terutama ibu-ibu, berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang yang ada. Yang utama, membangun hidup keluarga supaya memberi manfaat bagi banyak orang. Sehingga di hari sukacita kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan akan menampakkan kemuliaan dalam kehidupan kita, keluarga kita, peran-peran kita sebagai wanita kaum ibu, atau apapun peran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita boleh menjadi berkat, bahkan pun kita boleh membawa berita sampai kapanpun. Tuhan dimuliakan. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita, sambil menyanyikan, "Ku bawa kepadamu, oh Tuhan." Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, sumber segala keselamatan, Engkau yang sudah terangkat ke sorga, memberi kami kemuliaan, memberi kami kasih karunia, supaya kami boleh melakukan tugas-tugas pelayanan dan pemberitaan Injil dimanapun Tuhan tempatkan dalam hidup ini. Biar kami boleh berkarya di dalam Tuhan melalui talenta-talenta yang Engkau berikan, sehingga kami akan menemui keselamatan, menemui kebahagiaan, dan menemui kasih mesra dalam hidup ini. Di hari kenaikan ini ya Tuhan, kami ada dalam perayaan Persatuan Wanita Kaum Ibu Gereja Masehi Injili di Minahasa. Maka berkat-berkat-Mu akan terus menjadi bagian dalam peran wanita kaum ibu dalam tugas-tugas pelayanan sebagai Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu yang ada di tingkat sinode, wilayah maupun jemaat Gemim Shalom Karombasan. Maka diberkatilah Komisi Pelayanan mulai dari Penatua Wanita Kaum Ibu, Penatua Ibu Jevi Umboh Rumengan, Wakil Ketua Sekretaris, Asisten Bendahara, bahkan sampai kepada anggota UPK Wanita Kaum Ibu. Biar kerja pelayanan yang Tuhan percayakan, kami boleh jalani dengan sukacita iman, yang saat ini juga dalam persekutuan ibadah, Penatua Ibu Jevi boleh melayani bersama dalam ibadah ini. Berkat-Mu mengalir dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Ya Tuhan, kami bersyukur kami sudah memberi persembahan. Kau berkati pemberian persembahan kami, supaya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah persembahan yang terbaik, yaitu ibadah kami boleh berikan kepada Engkau. Dan kami bersyukur memohon belas kasih-Mu, jamahan-Mu bagi kami sebagai jemaat Gemim Shalom Karombasan, tapi juga bagi mereka yang mendengar dan melihat, mengikuti video ini, supaya mereka boleh diberkati dan mereka boleh menemui keberhasilan, keberuntungan dalam hidup mereka, dalam kerja, dalam pengabdian, dan dalam pelayanan yang ada. Dan jikalau diperhadapkan pada situasi yang sulit, mencari jawaban atas beban-beban kehidupan yang ada, Engkau yang memerintah dari sorga akan melengkapi setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, jamahan-Mu yang selalu luar biasa akan menjamah setiap mereka yang berbeban dalam pergumulan sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Jikalau mereka ada dan sementara ditangani oleh para medis, Engkau akan menyembuhkan, Engkau akan memulihkan keadaan mereka. Yang berduka cita,
Engkau hiburkan, kuatkan mereka yang berbeban oleh karena persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga, hubungan yang tidak harmonis antara suami istri, orang tua dengan anak. Engkau senantiasa memberi kami jalan keluar dan kelapangan dada, menerima satu dengan yang lain, baik sebagai suami istri, orang tua dengan anak. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dan jikalau masih ada yang sedang mencari pekerjaan, Engkau beri mereka kemujuran. Mereka boleh diterima, bahkan pun boleh bekerja dengan baik. Ada yang sementara mengikuti seleksi-seleksi penerimaan, baik Polri, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, bahkan pun penerimaan mahasiswa. Tuhan, lihatlah anak-anak kami ini. Mereka adalah generasi-generasi penerus kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan berilah kami tanggung jawab yang sangat besar. Sebagai orang tua, kami dapat melayani, bahkan pun memberikan yang terbaik untuk kehidupan anak-anak kami. Berkati pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Shalom Karombasan, Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Shalom Karombasan, seluruh perangkat pelayanan, termasuk dalamnya pegawai gereja, kostor, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang mempercayakan tugas pelayanan ini, kami boleh jalani dengan baik, sehingga jemaat akan terpuaskan dengan pelayanan yang ada. Dan kami merasakan bahwa pimpinan tuntunanmu selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami bersyukur dengan saudara-saudara kami yang boleh mengalami pemberkatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan umur yang panjang. Di antaranya di kolom 4 Bapak Hengki Mononutu 63 tahun. Kolom 9 keluarga Margarite Ponto 21 tahun. Kolom 14 Meilina Iren Tinangon 31 tahun. Kolom 25 Meidi James Wongkar 49 tahun. Kolom 27 keluarga Syama Spesik Kawalo 32 tahun. Kolom 31 Stephen Ahmad 13 tahun. Kolom 32 Michael Kumolontang 13 tahun. Kolom 33 keluarga Malingkonor Lumowa 16 tahun. Berkatilah mereka dengan kesejahteraan, keselamatan dan kelanggengan dalam kehidupan rumah tangga. Berkatilah kehidupan bangsa dan negara kami. Di hari ini kami juga bersama dengan saudara-saudara kami umat Muslim yang merayakan hari kemenangan, hari Idul Fitri. Biar kebersamaan dan rasa toleransi antar umat beragama tetap dan terus terjalin, sehingga badai apapun yang diperhadapkan di bumi yang tercinta ini akan dihalaukan oleh Engkau ya Tuhan. Dan kami ada dalam keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan yang berasal daripadamu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pelaksanaan ibadah saat ini boleh ditunjang oleh tim multimedia,
Bapak Michael Waluyan sekeluarga, oleh pelayan khusus Jemaat Kolom 33, Penatua Bapak Audi Mamengko, Syamas Ibu Florce Pongo. Dan Engkau memberkati persekutuan yang ada di Jemaat Kolom 33. Berkati pemain keyboard Bapak Riki Pandelaki. Berkati prokantor, baik Bapak Onal Girot maupun Ibu Lady Kindangen. Engkau Tuhan yang memberkati mereka dengan talenta yang sudah Engkau berikan. Dan Engkau selalu menyediakan yang terbaik dalam hidup ini. Bapa, kami bersyukur bahwa segala sesuatu ada dalam tangan kasih-Mu. Maka kami menyerahkan bahwa Engkau yang mengatur hidup kami, Engkau yang memperhatikan, Engkau yang menjaga, dan Engkau yang menopang. Kami bersyukur hanya kepada Kristus Yesus Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah naik ke sorga, yang sudah mengajar gereja-Mu berdoa, Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu bersamaku, setiap waktu, setiap detik. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kita menerima berkat Tuhan. Maranatha, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Demikian ibadah di hari raya kenaikan Tuhan Yesus, dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom Karombasan, selamat berhari raya kenaikan Tuhan Yesus, selamat Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim. Tuhan memberkati.